Perkenalkan, nama saya Siti Safira Papa dari Prodi Teknik Informatika kelas B semester 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi PPT saya yang berjudul Rotasi Benda Tegar. Definisi rotasi benda tegar. Rotasi benda tegar adalah kondisi di mana sebuah benda tetap dalam posisi diam atau bergerak dengan kecepatan konstan tanpa mengalami rotasi atau translasi. Dalam fisika, tegar mengacu pada sifat suatu benda untuk tetap dalam keadaan tertentu ketika dikenai gaya. Kesetimbangan benda tegar berhubungan dengan hukum Newton dan momen inersia. Dalam kesetimbangan benda tegar ada dua jenis, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Yang pertama, kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis terjadi ketika benda berada dalam keadaan diam dan tidak bergerak. Ini berarti bahwa jumlah gaya pada benda dalam arah horizontal dan vertikal adalah nol. Artinya, hasil dari gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah nol. Sehingga benda tetap dalam posisi diam tanpa bergerak. Dan yang kedua, kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis terjadi ketika benda bergerak dengan kecepatan konstan tanpa mengalami percepatan. Rumus yang pertama, momen gaya atau torsi. Rumusnya T sama dengan F kali D. Keterangan T adalah momen gaya, F adalah besar gaya, D adalah gaya, lengan gaya. Di bagian bawah adalah gambaran dari rumus momen gaya atau torsi. Yang kedua, momen inersia. Rumusnya I sama dengan setengah kali M kali R kuadrat. Keterangan, M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. R adalah jari-jari lingkaran atau satuannya kilogram, dan I adalah inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Di bagian bawah adalah gambaran dari pembuktian rumus inersia. Contoh soal 1. Sebuah benda berputar dengan jari-jari 0,4 meter mengelilingi sumbu, maka massa benda sebesar 6 kg. Berapakah momen inersinya? Penyelesaian. Diketahui R sama dengan 0,4 meter, M sama dengan 6 kg. Ditanya, berapakah nilai I atau berapakah momen inersinya? Jawaban, masukkan rumus I sama dengan setengah kali M kali R kuadrat. Masukkan nilai I sama dengan setengah kali 6 kali 0,4 kuadrat. I sama dengan 3 kali 0,16. Hasil dari nilai 3 adalah setengah dikali 6, jadi hasilnya 3. Hasil nilai dari 0,16 dihasilkan dari 0,4 pangkat 2. Jadi 3 dikali 0,16 hasilnya 0,48 kg meter kuadrat. Jadi momen inersia dari sebuah benda berotasi adalah 0,48 kg meter kuadrat. Contoh soal kedua. Soal, dua orang anak menaiki jungkat-jungkit. Anak A masanya 32 kg menaiki jungkat-jungkit sebelah kanan dengan arah jarak 2 meter dari titik tumpu. Sedangkan anak B masanya 38 kg menaiki sebelah kiri yang jaraknya 1,6 meter dari titik tumpu. Jika kita anggap percepatan gravitasi di lokasi tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapa torsi masing-masing anak, berapa torsi totalnya, dan kemana arah putaran jungkat-jungkit. Penyelesaian. Di samping ini adalah gambaran dari soal yang kedua orang anak menaiki jungkat-jungkit. Diketahui DA sama dengan 2 meter, DB sama dengan 1,6 meter, FA sama dengan 32 kg, FB sama dengan 38 kg, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, yang pertama, berapakah torsi masing-masing anak? Yang kedua, berapakah torsi totalnya? Dan yang ketiga, kemana arah putarannya jungkat-jungkit? Jawaban. Pertanyaan nomor 1 yaitu torsi masing-masing anak. Dicari nilai torsi A. Masukkan rumus. TA sama dengan D kali F.
sama dengan D kali W atau sama dengan D kali M kali G. Masukkan nilai TA sama dengan 2 meter kali 32 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi TA sama dengan 640 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi hasil dari torsi A adalah 640 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi yang kedua, TB, cari nilai torsi T, nilai torsi dari B-nya. Masukkan rumus TB sama dengan D kali F sama dengan D kali W atau sama dengan D kali M kali G. Masukkan nilai TB sama dengan 1,6 meter kali 38 kg kali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi TB sama dengan 608 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi hasil dari TB atau torsi B-nya adalah 608 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang kedua, torsi totalnya. Masukkan rumus T sama dengan TA kurang TB. Hasil dari torsi A dan torsi B. Masukkan nilai T sama dengan 640 kg meter kuadrat per sekon kuadrat dikurangi 608 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi hasilnya T sama dengan 32 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi hasil dari torsi totalnya adalah 32 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Pertanyaan ketiga, arah putarnya jungkat-jungkit. Karena nilai total torsinya positif, maka arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya.